Aloysius de Gonzaga dalam bahasa Italia, Luigi Gonzaga. Lahir tanggal 9 Maret tahun 1568, meninggal tanggal 21 Juni tahun 1591 pada usia 23 tahun. Adalah seorang bangsawan Italia yang menjadi anggota Serikat Yesus. Saat masih menjadi mahasiswa di Roman College, dia meninggal akibat merawat para korban wabah yang serius. Ia dibeatifikasi pada tahun 1605 dan dikanonisasi pada tahun 1726. Gonzaga lahir sebagai anak tertua dari 8 bersaudara, di kastil keluarganya di Castiglione delle Stiviere, antara Brescia dan Mantua di Italia Utara yang kemudian menjadi bagian dari Kadipaten Mantua. Menjadi cabang kadet dari Wangsa Gonzaga yang termasyur. Aloysius adalah bentuk Latin dari nama aslinya, atau dalam bahasa Italia adalah Luigi. Gonzaga adalah putra Ferrante de Gonzaga, tahun 1544 sampai tahun 1586, Markis dari Castiglione, dan Donna Marta Tana di Santena, putri seorang baron dari keluarga Piedmontese della Rovere. Ibunya adalah seorang dayang Putri Isabel, istri Philip II dari Spanyol. Sebagai putra sulung, dia akan mewarisi gelar ayahnya dan status markis. Ayahnya berasumsi bahwa Gonzaga akan menjadi seorang tentara. Karena itu adalah norma bagi putra bangsawan dan keluarganya sering terlibat dalam perang kecil pada masa itu. Pada usia 4 tahun, Luigi diberi satu set senjata mini dan menemani ayahnya dalam ekspedisi pelatihan sehingga bocah itu dapat belajar seni senjata. Pada usia 5 tahun, Gonzaga dikirim ke kamp militer untuk memulai pelatihannya. Ayahnya senang melihat putranya berbaris mengelilingi kamp di depan satu peleton tentara. Ibunya dan tutornya kurang senang dengan kosakata yang dia pelajari di sana. Dia tumbuh di tengah kekerasan dan kebrutalan Renaissance Italia dan menyaksikan pembunuhan 2 saudaranya. Pada tahun 1576, pada usia 8 tahun, dia dikirim ke Florence bersama dengan adiknya Rodolfo, untuk mengabdi di istana bangsawan agung Francesco I de Medici, dan menerima pendidikan lebih lanjut. Selama di sana, dia jatuh sakit karena penyakit ginjal, yang mengganggunya sepanjang hidupnya. Saat dia sakit, dia mengambil kesempatan untuk membaca tentang orang-orang kudus dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berdoa. Pada November tahun 1579, saudara-saudaranya dikirim ke bangsawan Mantua. Gonzaga dikejutkan oleh gaya hidup kekerasan dan sembrono yang dia temui di sana. Gonzaga kembali ke Castiglione di mana dia bertemu Kardinal Charles Borromeo, dan dari dia menerima komuni pertama pada tanggal 22 Juli tahun 1580. Setelah membaca buku tentang misionaris Jesuit di India, Gonzaga merasa sangat ingin menjadi seorang misionaris. Dia mulai berlatih dengan mengajar kelas katekismus kepada anak laki-laki di Castiglione pada musim panas. Dia juga berulang kali mengunjungi rumah para biarawan Kapusin dan Barnabit yang terletak di Casale Monferrato, ibu kota Kadipaten Montferrat yang diperintah Gonzaga, tempat keluarganya menghabiskan musim dingin. Dia juga mengadopsi gaya hidup seorang pertapa. Keluarga itu dipanggil ke Spanyol pada tahun 1581 untuk membantu Maria dari Austria, permaisuri Romawi suci. Mereka tiba di Madrid, Spanyol pada Maret tahun 1582, di mana Gonzaga dan Rodolfo, teman bermain bagi Diego pangeran muda. Gonzaga mulai berpikir untuk bergabung dengan ordo religius, yaitu Kapusin, tetapi dia memiliki seorang bapa pengakuan Yesuit di Madrid, dan malah memutuskan untuk bergabung dengan ordo itu. Ibunya menyetujui permintaannya, tetapi ayahnya sangat marah dan mencegahnya melakukannya. Pada Juli tahun 1584, 1,5 tahun setelah kematian Pangeran Muda,
keluarganya kembali ke Italia. Gonzaga masih ingin menjadi misionaris. Tetapi beberapa anggota keluarganya bekerja keras membujuknya untuk berubah pikiran. Ketika mereka menyadari tidak ada cara untuk membuatnya menggagalkan rencana Gonzaga, mereka mencoba membujuknya untuk menjadi seorang imam sekuler dan menawarkan untuk mengatur keuskupan baginya. Karena jika dia menjadi Jesuit, dia akan melepaskan hak atas warisannya atau hak atas statusnya di dalam masyarakat. Upaya keluarganya untuk membujuknya gagal. Gonzaga tidak tertarik dengan jabatan yang lebih tinggi dan masih tetap ingin menjadi misionaris. Pada November tahun 1585, Gonzaga menyerahkan semua hak warisnya, dan dikukuhkan oleh Kaisar. Dia pergi ke Roma dan karena terlahir sebagai orang terhormat, dia bertemu dengan Paus Sixtus kelima. Setelah tinggal sebentar di Palazzo Aragona, Gonzaga, rumah Romawi dari sepupunya, Kardinal Scipion Gonzaga. Pada tanggal 25 November tahun 1585 dia diterima di Serikat Yesus di Roma. Selama periode ini, dia diminta untuk sedikit mengurangi asketismenya atau pertapaannya, dan dianjurkan lebih bersosialisasi dengan novis lainnya. Kesehatan Gonzaga terus menimbulkan masalah. Selain penyakit ginjal, ia juga mengidap penyakit kulit, sakit kepala kronis, dan insomnia. Dia dikirim ke Milan untuk belajar, tetapi setelah beberapa waktu dia dikirim kembali ke Roma karena kesehatannya. Pada tanggal 25 November tahun 1587, ia mengucapkan 3 kaul religius yaitu kesucian, kemiskinan, dan ketaatan. Pada bulan Februari dan Maret tahun 1588, dia menerima tahbisan kecil dan mulai belajar teologi untuk mempersiapkan pentahbisan. Pada tahun 1589, dia dipanggil ke Mantua untuk menengahi antara saudaranya Rodolfo dan Adipati Mantua. Dia kembali ke Roma pada Mei tahun 1590. Dikatakan bahwa akhir tahun itu, dia mendapat penglihatan di mana malaikat Gabriel mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati dalam waktu 1 tahun. Pada awal tahun 1591, terjadi wabah dan kelaparan di Italia. Gonzaga mengumpulkan dana dengan mengemis di Roma bagi daerah yang terkena wabah. Ia bekerja langsung merawat orang sakit, mengangkut orang yang hampir mati di jalan raya, membawanya ke rumah sakit, memandikan, memberi mereka makan serta untuk penerimaan sakramen-sakramen. Meskipun ia sering merasa jijik ketika berhadapan dengan penyakit, darah, dan segala yang kotor dan berbau, namun Gonzaga mengatasi rasa jijik itu untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Suatu malam, ketika ia kembali dari rumah sakit, ia berkata kepada pembimbing rohaninya Pater Robertus Bellarminus, "Saya merasa hari-hari saya tak akan lama lagi. Saya merasakan kerinduan begitu besar untuk bekerja dan melayani Tuhan, sehingga saya tidak bisa percaya Tuhan telah memberikan kerinduan itu sekiranya ia tidak bermaksud mengambil saya dengan segera. Karena begitu banyak Yesuit muda mulai terkena penyakit itu." Pater Superior melarang Gonzaga untuk kembali ke rumah sakit. Ketika Gonzaga mengajukan lagi permintaan untuk melayani orang-orang sakit, ia diberi izin, tetapi hanya untuk membantu di rumah sakit Our Lady of Consolation. Di sana pasien-pasien dengan penyakit menular biasanya tidak diterima. Gonzaga pergi ke sana, mengangkat seorang pasien dari tempat tidurnya, merawatnya dan mengembalikannya ke tempat tidur semula. Ternyata orang itu terkena penyakit menular dan Gonzaga ketularan penyakit itu dan terpaksa harus dirawat. Pada tanggal 3 Maret tahun 1591, 6 hari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-23, dia dirawat karena sakitnya, untuk sementara waktu penyakit mereda. Namun, penyakit itu telah menjadikannya begitu lemah sehingga tak pernah pulih kembali.
Demam serta batuk muncul dan selama beberapa minggu ia tetap hidup namun kesehatannya semakin mundur. Dalam doanya, Aloysius Gonzaga diberitahu bahwa ia akan meninggal pada oktav Pesta Corpus Christi atau Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ketika hari itu tiba, Jumat tanggal 21 Juni tahun 1591, ia tampak lebih segar daripada hari sebelumnya. Dia memohon sakramen bekal suci. Tetapi imam kepala menolaknya karena kelihatannya Aloysius tidak akan mati dalam waktu singkat. Malam itu untuk kedua kalinya ia minta bekal suci, dan supaya dia tenang. Lalu diatur baginya untuk menerima sakramen tersebut. 2 orang imam menjaga dia pada malam itu. Sesaat sesudah pukul 22, Gonzaga merasakan sakit pada lambungnya yang terluka semakin hebat dan tak tertahankan lagi. Maka ia minta supaya badannya diangkat sedikit. Ketika kedua Yesuit itu datang mendekat, mereka mengamati bahwa wajahnya mulai berubah dan mereka menyadari bahwa Gonzaga muda ini akan segera wafat. Aloysius Gonzaga mengarahkan pandangan matanya kepada salib yang ia pegang, dan sewaktu mencoba menyebut nama Yesus, ia pun meninggal dunia. Aloysius meninggal pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 1591 sebelum tengah malam, pada usia 23 tahun 3 bulan. Ia dibeatifikasi hanya 14 tahun setelah kematiannya oleh Paus Paulus kelima, pada tanggal 19 Oktober tahun 1605, pada tanggal 31 Desember tahun 1726, ia dikanonisasi bersama dengan novis Yesuit lainnya, Stanislaus Kostka, oleh Paus Benediktus ke-13. Kemurnian adalah kebajikannya yang menonjol. Ahli mistik Karmelit Maria Magdalena de Pazzi mengaku telah melihat dia pada tanggal 4 April tahun 1600. Dia menggambarkannya sebagai pancaran kemuliaan karena pekerjaan dari dalam dirinya, seorang martir tersembunyi karena cintanya yang besar kepada Tuhan. Gonzaga dimakamkan di Gereja Kabar Sukacita, yang kemudian menjadi Gereja Santo Ignatius dari Loyola atau Sant'Ignazio di Roma. Namanya diubah menjadi Robert, sebelum kematiannya, untuk menghormati bapa pengakuannya. Banyak orang menganggapnya sebagai orang suci segera setelah kematiannya, dan jenazahnya dipindahkan ke Gereja Sant'Ignazio, di mana mereka sekarang dimakamkan di sebuah guci lapis lazuli di Kapel Lancellotti. Kepalanya kemudian dipindahkan ke Basilika yang menyandang namanya di Castiglione delle Stiviere. Beberapa keajaiban yang terkait dengan Aloysius Gonzaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1593, 2 tahun setelah kematiannya, ia muncul dalam kemuliaannya kepada ibunya dan menyembuhkan dia dari penyakit berbahaya. Yang kedua, Camilla Ferrari, yang mengenal Aloysius sejak kecil, hampir mati karena sakitnya. Ketika ia memanggil nama Sang Santo dan segera dia disembuhkan. Yang ketiga, ketika wabah menyerang Roma pada tahun 1591, Aloysius bersukarela merawat para penderita wabah, dan ia tertular penyakit itu pada bulan Maret. Ia menerima sakramen pengurapan orang sakit dan ia pun sembuh. Tetapi dalam sebuah penglihatan, ia diberitahu malaikat Gabriel, bahwa ia akan dipanggil Tuhan pada tanggal 21 Juni hari oktav perayaan tubuh dan darah Kristus tahun itu. Yang keempat, ketika ia masih kecil, ia pernah menembakkan meriam yang meledak di dekatnya. Tetapi ia selamat tanpa cedera. Ia menyadari bahwa kelangsungan hidupnya adalah sebuah mukjizat. Aloysius Gonzaga adalah orang kudus yang mengagumkan. Ia mencintai Tuhan dengan segenap hatinya dan mengorbankan hidupnya untuk melayani sesama. Ia juga memiliki devosi khusus kepada Santa Perawan Maria. Keajaiban yang kelima, keajaiban penyembuhan seorang gadis yang menderita tumor ganas di lehernya. Gadis itu bernama Maria Teresa Scandola, dan ia berusia 23 tahun pada tahun 1925.
Ia telah menjalani operasi dan terapi radiasi. Tetapi kondisinya semakin memburuk. Ia kemudian meminta syafaat Aloysius Gonzaga, dan mengenakan sebuah medali yang bergambar wajahnya. Setelah beberapa hari, ia merasakan perubahan yang luar biasa. Tumor itu menghilang, dan ia sembuh secara total. Dokter-dokter yang memeriksanya tidak dapat menjelaskan keajaiban itu. Keajaiban ini menjadi salah satu alasan untuk mengangkat Aloysius Gonzaga sebagai santo pelindung orang-orang yang menderita penyakit menular. Yang keenam, keajaiban penyembuhan seorang biarawati yang menderita penyakit jantung kongenital. Biarawati itu bernama Maria Pia Mastena, dan ia berusia 19 tahun pada tahun 1914. Ia memiliki kelainan jantung bawaan yang membuatnya sering pingsan dan sesak napas. Ia juga mengalami perdarahan di paru-paru dan lambung. Ia sangat mengagumi Aloysius Gonzaga, dan sering berdoa kepada Tuhan melalui perantaraannya. Pada suatu malam, ia mendengar suara Aloysius Gonzaga yang berkata, "Jangan takut, kamu akan sembuh." Keesokan harinya, ia merasa lebih baik, dan tidak lagi mengalami gejala-gejala penyakitnya. Dokter-dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa ia telah disembuhkan secara ajaib. Pada tahun 1729, Paus Benediktus ke-13 menyatakan Aloysius de Gonzaga sebagai santo pelindung para pelajar muda. Pada tahun 1926, ia diangkat menjadi pelindung semua orang muda Kristen oleh Paus Pius ke-11. Karena cara kematiannya, ia telah dianggap sebagai santo pelindung korban wabah. Atas belas kasih dan keberaniannya menghadapi penyakit yang tak tersembuhkan, Gonzaga telah menjadi pelindung bagi pasien AIDS dan perawat mereka. Gonzaga juga merupakan pelindung Valmonton, sebuah kota di Lazio. Gonzaga juga dirayakan di sebuah kota kecil di selatan Italia bernama Alezio. Sebagai pelindung kota, dirayakan pada tanggal 21 Juni. Demikian kisah hidup seorang santo muda, Aloysius Gonzaga, atau Luigi Gonzaga. Meninggal pada usia muda yaitu 23 tahun. Sebagai contoh kehidupan seorang penganut Katolik sejati, dia mengabdikan seluruh sisa hidupnya kepada Tuhan. Sebagai misionaris, penolong orang sakit dan menderita, dia melepaskan gelar kebangsawanannya, melepaskan warisan dan kehidupan mewahnya, demi pengabdiannya pada Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.